Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. J, terima kasih Om Irul juga teman-teman. Saya lihat ini ada Om Udit, ada Jeng Nuneng, ada Jeng Arom, ada Jeng Ratri, ada Jeng Ana, dan juga ada Jeng Damayanti. Ya, Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir pengajian silaturahim kita dan nanti temanya adalah tentang barokah. Marilah kita awali pengajian ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua izinkan saya akan bacakan beberapa ayat yang terkait juga dengan barokah gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtihal anharu wa yaj'al laka qusura. Shadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha suci Allah yang jika dia menghendaki, niscaya dijadikannya bagimu yang lebih baik dari yang demikian, yaitu surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, dan dijadikannya pula untukmu istana-istana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, teman-teman semuanya, itu tadi saya bacakan Quran Surah Al-Isra, ayat yang ke-1, dan itu terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian yang kedua adalah Quran Surah Al-Furqan, ayat yang ke-10, yang kaitannya adalah dengan tema pengajian kita tentang barokah. Baik, ini adalah satu tema yang sering kita sudah sering kita dengar, dan kepinginnya itu sesuatu itu barokah, umur barokah, ilmu juga barokah, rizki itu juga barokah. Nah, apa itu barokah? Nanti Om Irul yang akan menyampaikan materi tentang barokah itu. Oke, saya kira demikian. Monggo Om Irul. Ya, matur nuwun, Om Joko. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman kita kembali berkumpul, bisa alhamdulillah berkumpul dalam majelis zikir ini. Di pengajian itu sebenarnya berzikir ya, mengingat lagi pada Allah. Ya, seperti yang pernah kita bahas, sesungguhnya ilmu yang paling utama itu ya ilmu mengenal Allah itu. Nah, cara mengenalnya ya dari berbagai jalan ya, mulai dari mempelajari tauhid itu sendiri sampai bagaimana kita belajar untuk berusaha, nafkah, dan yang lain-lainnya ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang berkah ya, barokah. Jadi kisahnya itu tentang dimulai sebenarnya jalan pagi ya.
Kita jalan pagi sendirian dengan jalan pagi bersama pasangan kita, itu jalan paginya sama, tapi berkahnya bisa beda gitu. Sederhananya seperti itu ya. Berkah itu juga seperti ini, kita minum air putih, nah air putih itu membuat kita segar, tapi di sisi lain juga ada menyehatkan ya. Jadi menyehatkannya itu adalah berkah. Nah, kita akan bahas tentang berkah ini dengan suatu cerita gitu ya. Jadi topik kita tentang berkah ya atau barokah. Nah, kita mulai dengan suatu cerita, kisah dua kalung ya. Nah, kisah apa ini ya? Pertama adalah kisah kalung Aisyah itu. Jadi pada tahun 627 Masehi itu Rasulullah melakukan perjalanan, katanya itu untuk menaklukkan Bani Al-Mustalik ya. Nah, saat itu beliau mengajak dua istrinya, Ummu Salamah dan Aisyah. Nah, kemudian ada di suatu tempat namanya Al-Baidah gitu ya. Ketika akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Aisyah itu sadar kalungnya hilang gitu. Waduh, kalungnya hilang nih. Ngadu ke Rasulullah, kalungnya hilang. Jatuh. Ya sudah, kemudian Rasulullah meminta orang-orang mencari gitu kan ya. Nah, ternyata sampai lama nggak ketemu, akhirnya sudah kesorean gitu ya. Dan orang-orang itu akhirnya mengeluh kepada tidak berani kepada Rasulullah ya. Nah, dia mengeluh kepada Abu Bakar, ayahnya Aisyah itu. Itu Aisyah itu loh, ini meminta Rasulullah nyari kalung, sehingga akhirnya perjalanannya terhenti nih, kita terpaksa bermalam gitu kan ya. Padahal di sini tuh kan nggak ada air gitu kan ya. Nah, terus coba itu bilang ke Rasulullah gitu kan. Nah, kemudian Abu Bakar tuh menemui Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu sedang tidur di pangkuannya Aisyah itu ya. Jadi lazim tuh suami itu tiduran di pangkuan istrinya atau sebaliknya istrinya tidur di pangkuan suami itu biasa ya. Nah, Abu Bakar ini kan kesal loh, ini kok wah ini gara-gara Aisyah ini teledor gitu ya. Maka dia mungkin sambil berbisik-bisik ini. Kamu kok minta Rasulullah untuk nyari ini kalung sih. Padahal di sini daerahnya nggak ada air nih. Nanti gimana pada sholatnya gitu kan ya. Nah, diceritakan tuh sambil Abu Bakarnya bapaknya kan, ya, nusuk-nusuk pinggangnya Aisyah itu katanya. Kamu ini gimana gitu kan. Tapi Aisyah tidak bergerak, nah, takut pembangan Rasulullah. Itu kisahnya seperti itulah ya. Terus kemudian pada pagi harinya Rasulullah itu bangun, ya, diceritakan seperti itu. Dan kemudian memang nggak ada air, tapi ternyata kemudian Allah itu menurunkan ayat tentang tayamum. Jadi solusi untuk air yang sedikit itu boleh sholat dengan tayamum. Nah, ini kan kisah ini rada nggak nyambung ya. Nah, perjalanan, kemudian kalung, kemudian malah turun perintah tayamum gitu. Maka Rasulullah dan seluruh kaum muslimin melakukan tayamum untuk pertama kalinya itu karena sudah ada perintah boleh bersuci dengan tayamum. Nah, atas kejadian itu ada sahabat Usaid bin Al-Hudair itu bilang kepada Abu Bakar, wah ini bukan yang pertama kalinya keberkahan itu datang karena keluarganya Abu Bakar gitu maksudnya. Jadi cerita ini menjadi menarik ya, ceritanya kan tentang kalung. Tapi kemudian turun perintah tayamum. Dan kemudian dikomentari, ini berkah ini gitu ya. Jadi supaya kita agak sedikit bertanya-tanya juga ini, mengapa kalung hilang, urusan cerita tayamum, kemudian kok bilangnya berkah. Nah, yang disebut dengan berkah itu adalah sesuatu nikmat. Nah, bayangkan kalau sebelumnya itu ada kegelisahan, kalau nggak ada air, nggak bisa ibadah. Ternyata atas kejadian ini, itu memang jalannya turun suatu perintah ya, atau suatu hukum bahwa
bersuci itu bisa dengan tayamum gitu ya. Nah, tayamum sendiri dari bahasa Arab yang artinya adalah niat atau maksud ya. Jadi udah maksudnya bersuci itu dibolehkan dengan tanah. Dan itu pun sesuatu yang aneh itu, bersuci dengan tanah. Memang syariat itu banyak yang kalau kita pikirkan agak unik itu. Kita kentut wudhunya batal kan, tapi yang dibasuh muka gitu kan ya. Dan kemudian kita tayamum, debu itu diusapkan ke muka. Itu kamu suci dari dari hadas. Jadi nanti suatu ketika kita bahaslah ya mana dari syariat itu sendiri. Nah, jadi sesuatu yang disebut dengan berkah itu tidak berarti semua itu dalam bentuk yang sifatnya fisik ya, kenikmatan yang langsung misalnya wah ini makanannya berkah atau apa gitu kan ya. Ada sesuatunya gitu ya. Tapi yang dimaksud dengan berkah itu adalah suatu nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, dalam bentuk yang bermacam-macam. Salah satunya adalah, contohnya adalah kemudahan dalam bersuci. Ini kisah kalung yang pertama ini ya. Nah ini akhirnya ada ayatnya di An-Nisa ayat 43. Sebenarnya yang turun katanya yang bagian berikutnya. Kan Al-Quran itu turun kemudian Rasulullah ini sambungannya ayat yang ini sambungannya ayat ini itu ya. Dan Rasulullah itu tidak luput gitu. Jadi hafal. Walaupun datangnya itu tidak urut, nanti urutannya itu beliau hafal. Karena setiap Ramadan itu istilahnya dicek lagi sama Jibril itu. Jadi ini suratnya sebenarnya tentang orang beriman jangan sholat dalam keadaan mabuk dan jangan pula dalam keadaan junub kecuali hanya berlalu. Nah sebenarnya yang turun dengan kejadian kalung Aisyah tadi adalah dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau musafir atau datang dari tempat buang air kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi kalau kita memikirkan makna dari ayat ini, kadang-kadang kita harus detail ya. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ini artinya memberi kelonggaran. Memberi kelonggaran. Jadi sesuatu itu ya oleh Allah ya itu ya tetap dianggap sudah sempurna bersucinya karena itu kelonggaran sudah. Jadi itu sebenarnya maknanya. Itu kisah pertama tentang kalung Aisyah ya. Ada kisah yang kedua, kalung Fatimah ini kan ya. Ada berbagai versi kalau saya lihat di internet itu. Ini saya ambil salah satu versi yang menurut saya logika ceritanya paling sesuai. Gitu. Suatu hari Rasulullah itu kedatangan orang gitu ya, meminta-minta. Nah di satu versi disebut Ibnu Sabil. Menurut saya ya orang yang nggak punya aja ini datang gitu. Tapi memang dari jauh sehingga mungkin Rasulullah nggak terlalu kenal namanya. Nah, minta. Jadi biasa zaman itu Rasulullah itu terkenal dermawan ya banyak yang minta gitu sampai ya karena dikasihkan ya habis juga itu yang dikasihkan sama Rasulullah. Nah, saat itu memang di rumahnya tidak ada yang bisa diberikan. Bukan karena ini ya kikir atau bertanya-tanya ini siapa, memang nggak ada gitu kan ya. Maka Nabi kemudian meminta Bilal kan sering di masjid gitu kan. Bilal tolong ini diantar ke rumahnya Fatimah gitu. Nah, diantar ke rumah Fatimah. Di kisah yang lain, versi yang lain, disuruh Rasulullah pergi ke tempat Fatimah gitu. Ya. Di versi yang lainnya lagi, orang ini datang langsung ke rumahnya Fatimah. Jadi ini potongan-potongan yang menurut saya kisah ini yang paling pas menurut saya. Datang ke Nabi, disuruh ke Fatimah gitu. Nah, terus datanglah ke rumah Fatimah, minta sedekah. Nah, Fatimah juga bingung, saya juga nggak punya apa-apa ini kan. Dikisahkan itu tadinya mau dikasih ini kulit kambing alas tidurnya Hasan Hussein itu. Terus yang menerima, wah ini kan nggak bisa dimakan gitu kan ya. Terus ya nyari-nyari lagi. Terus kemudian ingat dapat hadiah ya,
dapat hadiah kalung saat menikah dengan Ali. Ya sudah diambil kalungnya terus. Ya sudah ini ambil kalungnya dijual saja mudah-mudahan cukup untuk memenuhi keperluanmu, kata Fatimah itu. Nah, mengapa yang saya pilih versi yang ini? Karena kemudian orang tersebut pergi kan dan bertemu dengan seorang sahabat. Nah, kalau dalam versi ini kan tadi diantar Bilal ya. Saya menduga ada dua kemungkinan. Bilalnya masih mengantar, nah, atau Bilal mungkin sudah tidak mengantar, tapi orang itu kemudian bercerita ke sahabat itu, saya mau jual sesuatu dari Fatimah gitu. Nah, satu kisah mengatakan yang bertemu di jalan itu adalah Ammar bin Yasir. Versi yang lain yang bertemu itu adalah Abdurrahman bin Auf. Tapi yang jelas ada seorang sahabat tahu bahwa orang ini mau menjual dan tahu itu kalungnya Fatimah gitu. Kamu mau jual berapa ini? Kata Ammar bin Yasir ya, dalam satu kisah Ammar bin Yasir. Terus kata orang itu, aku akan menjualnya dengan tukaran roti dan daging, sekedar untuk mengenyangkan perutku. Kemudian baju, dan 1 dinar lah untuk saya bisa ketemu istri, jadi sebagai nafkah gitu kan ya. Baiklah, kalau kata sahabat itu, Ammar di sini ya salah satu versi. Ini saya kasih kalung, saya beli kalung itu harganya 20 dinar. Ingat 20 dinar itu cukup besar ya. Kemarin kan 1 dinar itu sekitar 4 juta. 3 sampai 4 juta ya. Anggaplah 3 juta gitu ya. 3 juta kali 20 dinar itu 60 juta itu. Plus ditambah 200 dirham. 200 dirham itu kemarin kan 1 dirham 250 sampai 300 ribu ya. Jadi tambah 6 juta lagi gitu ya. 66 juta. Tambah baju, tambah lagi unta. Agar kamu dapat memenuhi istrimu. Ini luar biasa. Kenapa? Karena sahabat itu sangat menghargai si kalung itu. Ini versi yang lain itu sebenarnya waktu orang ini menemui Rasulullah, itu ada sahabat-sahabat yang lain. Itu versi yang lain lagi itu ya. Jadi mungkin ini dibuntuti begitu kan ya. Pokoknya itu saya belilah kalungnya dan kalungnya itu dibeli mahal gitu ya. Nah, orang itu senang sekali dan kemudian pergi. Ya, kalau benar dikasih unta ini kan unta saja harganya berapa ini mahal banget ya. Nah, setelah itu sahabat tadi Ammar ya di kisah yang salah satu versi yang lain ada Rahman bin Auf bilang ke budaknya, "Ini tolong ya, budaknya itu namanya Asam, versi yang lain namanya siapa begitu ya. Asam ini kamu pergi menghadap Rasulullah, katakan aku menghadiahkan kalung ini." Ya, karena orang ini sangat cinta pada Rasulullah kan. Rasulullah pasti senang ini. Saya beli kalungnya, ini kalungnya Fatimah kan. Saya hadiahkan ke Rasulullah, ke bapaknya. Plus kamu juga saya berikan kepada Rasulullah gitu. Jadi budaknya itu disuruh mengabdi ke Rasulullah jadi budak Rasulullah. Jadi mulai hari ini kamu bukan budakku lagi tapi budak Rasulullah gitu. Nah, datanglah si budak itu, si Asam itu. Wahai Rasulullah, aku diutus menjadi budakmu dan ini ada kalung gitu ya. Wah, Rasulullah senang loh. Ini kalungnya Fatimah ini, kan kenal gitu kan ya. Kalungnya Fatimah ini. Sudah, kamu sekarang pergi ke Fatimah. Ya. Jadi ini sebagai hadiah dari ayahnya. Kemudian kamu sendiri saya kasihkan ke Fatimah gitu. Berangkatlah si Asam ini, si budak itu, berangkat ke Fatimah. Nah, Fatimah pas menerima, loh ini kalung saya ini, ternyata kalungnya balik langsung gitu ya, dengan cepat balik gitu. Dan kemudian bahkan oleh Allah itu ditambah dengan budak. Lalu Fatimah melakukan kebaikan yang berikutnya, Asam, kamu sekarang saya bebaskan saja gitu ya. Kamu jadi manusia merdeka gitu. Nah, si Asam ini jadi tertawa gitu, tertawa terbahak-bahak. Karena dia kan dari si Ammar ke Rasulullah terus ke Fatimah gitu kan ya. Dia tahu ceritanya itu. Lah kamu kenapa tertawa, kata Fatimah. Aku tertawa karena kagum berkah dari kalung ini gitu kan ya. Dia telah mengenyangkan orang yang lapar, menutup tubuh orang yang telanjang, dia telah memenuhi hajat seorang yang fakir,
Dan akhirnya dia telah membebaskan seorang budak, si Hasan. Jadi kadang-kadang kita itu tidak tahu ya, Rasulullah itu pasti ada ilmunya lah ya. Mengapa dia menyuruh ke Fatimah. Ada yang menarik. Rasulullah itu tidak menyuruh ke Abu Bakar atau ke Utsman ya. Utsman kan menantunya yang kaya ya. Iya. Bahkan tidak juga meminta kepada Abdurrahman bin Auf dan yang dia kenal. Dia menyuruhnya ke Fatimah. Tapi entah bagaimana Allah itu memang mengelilingkan Rasulullah dengan sahabat-sahabat yang luar biasa. Sahabat itu tahu. Rasulullah itu kan malu kalau meminta kepada sahabat. Jadi di sahabat ini langsung tahu, oh ini itu caranya. Ya sudah, jalannya adalah si kalung itu gitu ya. Tapi sebenarnya sahabat itu memang ingin memberikan hadiah kepada Rasulullah gitu kan ya. Nah, jadi terjadilah kebajikan yang berturut-turut begitu kan ya, dengan perantaraan sebuah kalung gitu kan. Tapi memang kalung ini harus dimulai ya, karena pada saat itu Fatimah ya sudahlah, kalung ini nggak ada janjian mau balik lagi kalungnya kan, kalungnya dikasihkan aja gitu. Karena ya memang ayahnya menyuruh orang ini minta tolong ke dia, jadi dicariin. Nah itu dua kisah kalung ya, dua kisah kalung yang ada keberkahannya dalam bentuk yang berbeda. Keberkahan yang pertama itu adalah kemudahan bagi muslimin dalam bertoharoh, begitu kan ya. Nah, kisah kalung Aisyah itu akhirnya lucu itu. Nah, karena nggak ketemu-ketemu, terus Aisyah itu sudahlah berangkat aja. Untanya itu ditepung berdiri kan. Ternyata di bawahnya si unta itu, si kalung itu. Jadi ketemu kalungnya. Kalungnya ketemu itu ternyata jatuh di bawah dan ketutupan si ontanya sendiri. Gitu. Nah ada aja jalan kebajikan itu membawa keberkahan ya. Kebetulan yang merespon kejadian itu adalah orang-orang yang soleh. Gitu. Jadi apa itu berkah ya? Ini kan saya ambil juga ini dari Sahih Muslim karya Imam Nawawi, Syarah Sahih Muslim ya. Berkah itu memiliki dua arti kalau menurut beliau itu. Satu adalah tumbuh, berkembang atau bertambah. Kedua adalah kebaikan yang berkesinambungan. Ya. Jadi asal maknanya adalah kebaikan yang banyak dan abadi. Tapi ada satu guru saya yang menjelaskan sederhana sekali. Berkah itu bertambah-tambah. Kan sama ya, mirip ya, berkembang bertambah ya. Jadi kalau kita minum air itu adalah untuk menghilangkan haus, yang disebut berkah itu bertambah dengan diberikan kesehatan, atau mungkin karena air ini yang ngasih orang lain, nah orang lain itu dapat pahala ngasih air gitu ya. Jadi satu kejadian, tapi kebaikannya itu bertambah-tambah, berkesinambungan, atau bahkan tumbuh dan berkembang. Itu namanya berkah. Jadi tidak hanya satu, nilainya itu bisa banyak yang dapat kemanfaatannya itu banyak. Menurut bahasanya, berkah berasal dari bahasa Arab barokah, yang artinya nikmat. Ya tadi itu ya, nikmat ya. Yang sebenarnya lebih esensi lagi, kemudian menurut istilah lain dalam berkah adalah mubarok kan ya. Tabarok itu mencari berkah itu ya. Nah, menurut Kamus Besar adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Nah, tapi mungkin ini yang menurut Al-Ghazali ini, itu sebenarnya artinya ziyadatul khair, itu bertambahnya kebaikan. Jadi kalau dihubungkan ini, intinya itu adalah satu hal yang kemudian itu kenikmatan atau kebaikannya itu berlipat-lipat itu. Itu namanya berkah itu. Ya. Tadi itu si kalung itu selain itu sampai membebaskan budak itu. Dan semua dapat pahala itu kan. Rasulullah tentu saja ya memang beliau itu yang ini ya yang punya perintah untuk ke Fatimah. Fatimah dapat pahalanya. Kalungnya balik. Si Ammar dapat pahalanya kan. Dapat kemuliaan juga karena kecintaannya pada Rasulullah. Si orang itu dapat kenyang dan seterusnya gitu kan ya. Jadi semuanya itu dapat ya. Kita kan pasti merasa loh berarti kan yang keluar modal kan si Ammar. Oh tidak juga, dia diberi jalan untuk membuat kebaikan.
Jadi terjadilah jalan kebaikan itu. Dia tidak bisa langsung ke si orang itu. Tadinya kan orang itu datang ke Rasulullah. Rasulullah tidak memintanya ke Ammar kan. Tapi dia melihat ada peluangnya itu ketika ada kesempatan membeli kalung itu. Nah, itu berkah ya. Jadi cukup unik ini cerita-cerita itu. Cukup unik. Nah, Quran itu sendiri adalah suatu berkah, membawa kebaikan yang berlapis-lapis tadi ya, yang berlipat-lipat tadi. Ini kan di As-Sadd 29 nih. Quran ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah. Jadi dia akan memberikan kemanfaatan gitu. Supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang mempunyai pikiran, yang mempunyai pikiran itu akan mendapatkan pelajaran. Jadi lebih sekedar dari berkah itu sesuatu yang kita rasakan sebagai nikmat langsung yang dicecap ya, seperti rizki kemarin ya. Dia itu adalah, kalau rizki kemarin itu kan dicecap kenikmatannya. Ya. Kalau berkah itu adalah kebaikannya. Nah, kita bedakan ya. Jadi rizki yang berkah adalah sesuatu yang bisa kita nikmati dan ada kebaikannya. Di berkah itu yang kebaikannya itu. Jadi kalau usia panjang yang berkah, usia panjang yang memberikan kebaikan-kebaikan. Itu. Nah, Quran itu penuh dengan berkah, ini menghasilkan kebaikan-kebaikan bagi mereka yang bisa mendapatkan pelajaran dari dalamnya. Ya, Quran itu bisa menjadi hudan ya, petunjuk. Dia bisa menjadi syifa, itu apa? Obat bagi orang-orang yang gelisah itu kan ya. Jadi ada banyak lapis-lapis keberkahannya dari Quran itu. Tiap orang itu ibaratnya kalau baca itu ada ayatnya yang nyantol ke masing-masing problemnya lah. Ada yang sakit, membaca kisahnya Ayub gitu kan ya. Ada yang difitnah-fitnah terus, membaca kisahnya Yusuf gitu kan ya. Jadi ada lapis-lapis berkahnya gitu. Nah, itu Quran itu dikatakan seperti itu. Nah, kemudian ada ayat yang lain ini. Ini salah satu kita berusaha mengambil pelajaran ya. Jika sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ya, jadi kemakmuran itu terjadi ketika orang beriman. Bentuknya apa? Apakah menjadi negara yang maju dan ini? Ya, boleh jadi seperti itu. Tapi yang lebih penting lagi itu masyarakatnya mestinya ya makmur, sejahtera, rukun. Keberkahan itu kan seperti itu sebenarnya. Jadi kebaikan yang tadi itu berkembang terus, terus menerus gitu kan ya, terus berkembang, berlapis-lapis, bonusnya banyak istilahnya begitu ya. Jadi orang yang ada di desa, walaupun pendapatannya itu terbatas tapi berkah, nah itu mungkin dia menikmati kehidupan yang menggembirakan hati dengan keterbatasan maupun kecukupan rezeki yang diberikan pada dia saat itu. Itu ya. Seperti itu. Dan kalau dia kena musibah, ya dijanjikan orang mukmin itu ada musibah maupun diberikan nikmat langsung itu tetap aja bersyukur dan sabar gitu ya. Nah, itu juga adalah berkah yang bisa kita teladani atau kita dapatkan ilmunya, pelajarannya dari Quran. Nah, kemudian ini hadis, saya kutip 2 hadis nih. Hadis pertama diriwayatkan Ahmad, sungguh Allah menguji hamba dengan pemberiannya, barang siapa rela dengan pembagian Allah terhadapnya, maka Allah akan memberikan keberkahan baginya. Nah, ini banyak sekali nih orang yang nafkahnya mungkin biasa saja, tapi berkahnya cukup banyak, yaitu orang yang mendapatkan kebaikan dari nafkah itu banyak ya, berlapis-lapis ya. Ya keluarganya sendiri, ya orang tuanya, ya tetangganya, ya dan kemudian anak-anaknya juga jadi anak-anak yang baik begitu kan ya. Kemudian kadang duit lah istilahnya, duitnya sedikit tapi yang dapat manfaat itu banyak. Nah itu ya namanya berkah ya. Maka Allah akan memberikan keberkahan dan akan memperluasnya. Barang siapa yang tidak rela ya kurang qanaah itu ya.
maka tidak akan mendapatkan keberkahan. Jadi ya ini luas ya berkah. Nah, berkah itu tidak secara fisik ya bisa dinilai ya. Contohnya begini. Mekah itu ya kita tahu batu-batu gunung aja ya nggak yang kering gitu ya. Tapi ada keberkahannya, nggak kelaparan juga orang di situ itu ya. Jadi ya tidak seperti yang kita lihat secara kasat mata ya. Nah, ini saya masuk ke yang berikutnya lagi. Bukhari Muslim nih. Penjual dan pembeli itu kalau ada dagang ya, diberi pilihan selama keduanya belum berpisah saat transaksi. Bila keduanya jujur dan menjelaskan kondisi barangnya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Jadi hasil jual belinya itu akan membawa kebaikan. Namun bila keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka akan dihilangkan keberkahan jual beli keduanya. Jadi kalau ada yang berdusta, ya nanti hilang berkahnya apa? Ya mungkin salah satu atau dua-duanya merasa tertipu gitu. Atau apa yang dia dapatkan itu kebaikannya tadi itu juga terbatas, jadi hanya kenikmatan yang dicecap saja. Nah, jadi kenapa saya mengambil ini? Karena pada akhirnya berkah itu harus kita usahakan. Jadi bukan kita itu langsung dikasih hanya dengan doa ya. Ya Allah berkailah pekerjaanku begitu kan ya. Di sini ada syarat itu. Yang kalau kita lihat di ayat sebelumnya, negeri-negeri itu beriman dan bertakwa. Kami akan memberi berkah. Bukan karena berdoa kemudian dikasih berkah atau karena banyak sholat dikasih berkah. Enggak, beriman dan bertakwa. Di sini, kalau Anda melakukan usaha, maka Anda harus mencari keberkahannya dengan cara, ya kalau dagang Anda harus jujur. Kalau jujur, saya kasih keberkahannya. Kalau nggak jujur, ya jangan harap. Keberkahannya akan hilang gitu ya. Nah, ini menarik karena kan kita tahu ya bahwa kita itu berdoa mendapatkan berkah. Kita ini dituntut juga untuk melakukan beriman dan bertakwa tadi, yaitu menjalankan prinsip-prinsip Islam yang benar. Salah satunya yang paling sering itu adalah karena kehidupan manusia itu bermuamalah ya, saling beramal ya. Itu adalah di jual beli ini sebagai contoh. Nah, ini saya kutip dari pengajian lain juga ya. Jadi kita harus mencari berkah dalam penghidupan. Ini kabarnya di kitab Ihya Ulumuddin dari Al-Ghazali. Nah, modal ini contoh yang paling gampang ya. Dalam kita itu mencari nafkah itu, kita itu sebenarnya terjadi muamalah. Kita itu berdagang sebenarnya. Bahkan kalau saya pegawai itu saya berdagang, tanda kutip, saya akan dibayar kalau saya melakukan suatu tugas tertentu. Kan seperti itu ya. Maka di dalam Islam itu ditekankan bahwa modal awal dari suatu muamalah itu adalah harus adil. Ya, harus adil. Karena ini ada saling beramal kan. Jadi take and give gitu kan ya. Modalnya itu harus adil, ada transaksinya itu. Nah, kalau tidak adil itu akan terjadi mudorot. Ya, mudorotnya itu ada yang luas impact-nya itu, ada yang terbatas pada yang bertransaksi saja. Contohnya ini yang mudorotnya luas. Jadi misalnya di dalam suatu masyarakat itu ketika terjadi perdagangan atau jual beli, ada yang menimbun karena adanya paceklik, gitu kan ya. Kan penimbunan nih, ya. Sehingga harga-harga jadi mahal, dirancang supaya mahal, supaya kemudian dapat keuntungan lebih besar. Ini yang akan mengalami kerugian itu masyarakat banyak ini. Ya, makanya penimbunan di dalam Islam itu haram, nggak boleh. Kalau Anda punya barang, dibutuhkan masyarakat, trennya itu tetap mau naik, tetap kalau di dalam yang dicontohkan oleh para sahabat itu dijual saja.
dengan harga yang normal. Kalau para sahabat kan malah lebih ekstrim ya, disedekahkan gitu. Dalam kondisi yang buruk itu, kalau punya sesuatu itu kayak Utsman, Abdurrahman bin Auf itu malah disedekahkan itu. Nah, jadi penimbunan itu nggak boleh karena dia menghilangkan keadilan. Ya. Kemudian ada lagi misalnya uang palsu. Ini kan menyebabkan masyarakat juga mengalami kerugian besar. Ya. Nah, kemudian ada yang hanya menimpa para pelaku transaksi. Nah, ternyata ada hadis juga misalnya kan dilarang memuji-muji barang dagangan. Nah, ini kan yang sudah sering terjadi saat ini tanpa disadari ya. Iklan yang sangat bombastis, nomor satu, bisa begini, cespleng, apa kayak gitu kan ya. Atau kalau kita jualan apa begitu. Atau kalau kita itu memasarkan produk itu. Kalau nggak bluffing, kalau nggak bombastis tuh kayaknya akan susah terjual gitu. Nah, banyak yang beli, tapi kemudian kecewa. Itu memang di Islam nggak boleh tuh memuji barang dagangan. Yang boleh itu menceritakan kelebihan dari dagangan, tapi memuji-muji artinya lebih ke marketing ya. Nah, itu tidak boleh itu kalau tidak ada fakta-faktanya. Kemudian memalsu dan menipu ini kan sering juga ya. Barangnya fotonya seperti ini bagus banget. Begitu datang barangnya kok beda gitu kan ya. Oh, ini kelihatannya plastiknya mengkilat, yang inilah kok buram gitu ya. Ternyata fotonya asal ambil dari mana gitu, barangnya mereknya juga beda gitu. Itu kan pemalsuan dan penipuan itu. Nah, kalau beli online sering lah seperti itu mengalami gitu kan ya. Kemudian mengurangi timbangan dan takaran. Jadi timbangannya diubah, takarannya diubah. Lalu harga yang tidak wajar memanfaatkan ketidaktahuan pembelinya. Sehingga sebenarnya kalau tahu jadi nggak ridho itu. Nah, itu kan. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang kita lawan sehari-hari, dan ini adalah contoh adalah yang tidak beriman dan tidak bertakwa. Ini seperti ini nih. Kan ini ada itu ayat itu Mutafifin kalau nggak salah ya, tentang para yang mengurangi timbangan, ya. Ya kadang-kadang, nah ada bahkan sekarang itu analoginya kan sekarang berdagang itu lebih kompleks lagi ya. Memuji barang dagang itu biasanya iklannya ini, kecap nomor satu, menurut siapa nomor satunya gitu kan ya. Memalsu, fotonya beda dengan barangnya gitu. Bahkan kalau masakannya di fotonya itu kelihatan bagus, orang pas beli, kok cuman dibungkus, dicampur aduk gitu. Itu juga sudah termasuk tanda kutip menipu itu. Atau misalnya ada ini nih, rating. Nah, teman-teman kita disuruh merating itu 5 bintangnya gitu kan ya, dipuji-puji barangnya gitu ya. Padahal ternyata nggak enak gitu kan ya. Atau jualan anturium, wah sekarang ini harganya puluhan juta, ternyata yang beli temannya sendiri goreng-goreng harga gitu. Itu kan termasuk yang mudarat itu. Nah, timbangan dan takaran ini kadang-kadang tidak jelas ya. Ya kalau disebutkan ya lebih baik kita lebihkan, misalnya sekian gram ya dilebihkan aja daripada kurang. Karena kalau kurang itu di dalam Islam itu urusan akhiratnya panjang kan. Itu panjang itu. Termasuk istilahnya itu memberikan janji-janji. Memberi janji begini kan. Nanti saya kasih ini kan sebenarnya itu orang membayar itu seakan-akan timbangannya itu setara barangnya plus janji-janjinya kan. Nah, kalau janjinya tidak ditepati, misalnya purna jual, itu garansinya tidak ditepati, itu kan sama dengan mengurangi takaran, gitu kan ya. Nah, hal-hal yang seperti ini membuat berkahnya itu tidak diberikan, karena kan begini nih tadi kan, penjual dan pembeli diberi pilihan selama keduanya belum berpisah. Kalau keduanya jujur dan menjelaskan, maka diberkahi. Kalau menyembunyikan dan berdusta, tidak diberkahi gitu kan ya. Nah, yang sering adalah sekarang ini meyakini bahwa keberhasilan penjualan itu karena hebatnya marketingnya, kemudian trik-triknya lah gitu ya.
sampai iklan-iklannya itu ya sampai orang itu akhirnya juga tahu bahwa biasanya gambarnya ini juga comotan dari mana gitu kan ya, atau pasang beberapa harga gitu kan ya. Nah, saya sering itu beli harga murah, ternyata terus setelah beberapa hari reject, nggak ada barangnya. Lah kok dipasang iklannya? Itu sudah menipu itu. Ternyata supaya kita kemudian membeli yang harganya lebih mahal, karena yang masih mahal itulah yang sebenarnya dia mau jualan. Jadi di barang yang sama, penjual yang sama itu bisa naruh beberapa akun itu harganya macam-macam itu, 3 sampai 4 atau berapa gitu ya. Yang 100, 150, 200 gitu. Itu sebenarnya adalah dalam rangka untuk memalsu dan memuji barang dagangan. Nah itu sebenarnya nggak berkah itu. Saya udah mengalami beberapa kali beli online, setelah ditunggu barangnya nggak jadi dijual gitu. Ternyata stok kosong atau apa tapi nggak ngaku gitu kan ya. Di awalnya ada gitu kan ya. Ternyata sebenarnya cuma pengen agar kita membeli barang yang sama harganya lebih tinggi. Jadi memang dirancang harganya supaya kelihatan yang murah sudah habis gitu. Nah, jadi keberkahan itu harus kita usahakan. Ada transaksi di pasar seperti ini. Ada transaksi online yang cuman bermodalkan gambar. Gambarnya indah banget nih. Apakah datangnya persis seperti ini? Nah, ternyata beda. Atau ratingnya 5, pas datang rasanya nggak enak. Kok saya kok kalau ngasih rating 2 ya, tapi kok orang-orang bilangnya 5. Jadi trik buzzer lah itu ya. Itu sudah. Kemudian apa itu ya ada banyak lah di setiap kegiatan kita ini training menjanjikan orang langsung sukses ternyata enggak gitu kan ya. Atau bekerja dengan gaji transaksi sekian itu ya nanti gajinya sekian untuk pekerjaan apa-apa tapi waktu mengerjakan tidak tuntas kan sebenarnya itu mengurangi takaran itu. Iya. Kerja mengurangi takaran nimbun gitu kan ya atau goreng-goreng lah gitu ya, atau iklan yang berlebihan nih, kecap nomor 1 termurah se-Indonesia. Lu pernah betul gitu termurah se-Indonesia? Bilang saja barang saya murah gitu. Kalau termurah itu kan sudah Balik. ciri-ciri asal klaim gitu ya. Atau kalau mengerjakan sesuatu tiba-tiba semennya dikurangi. Itu sebenarnya mengurangi timbangan. Pada prinsipnya, ketika dia mencederai dan tidak jujur antara transaksi itu Anda sudah, kalau orang tersebut sudah melakukan tindakan mengurangi takaran atau melakukan penipuan. Dan disitulah berkahnya itu dicabut. Walaupun secara fisik, rizkinya nyampe. Nah, ingat kemarin kita membahas tentang rizki. Rizkinya sudah ada. Bahkan kita nggak usaha pun dikasih. Atau ada yang sedikit ditutupi, kalau kita sedikit berusaha dibukain gitu ya. Jadi rizkinya bisa dapat, tapi berkahnya belum tentu ada gitu. Dan ini efeknya banyak. Nanti kan rizki itu kan mengalir ke orang-orang di sekitarnya kan. Nah, belum tentu keberkahannya ada gitu. Sehingga ya kayaknya duitnya banyak tapi berkahnya kok nggak ada gitu kan ya. Ini bisa terjadi gitu. Kita harus mengetahui bahwa berkah itu kita harus upayakan. Ya ini juga saya juga setelah diberi pelajaran seperti ini juga memang harus hati-hati ya. Kadang-kadang kita itu menganggap sudah biasa gitu karena orang lain melakukannya dan sukses gitu kan ya. Semua mengaku nomor 1, semua mengaku termurah, jaminan apa gitu-gitu ya. Ternyata itu lip service saja gitu. Nah itu sudah kehilangan berkah. Gitu kan. Atau misalnya ini ya, ini pasar saham ini pasti selalu untung. Nah itu sudah menipu ya akan naik turun begitu ya. Apa misalnya MLM gitu kan ya, wah itu yang paling ini hebat sekali bisa begini. Ya malah hilang berkahnya walaupun mau dijuduli syariah atau apa itu hilang berkahnya itu hilang berkahnya sudah berlebih-lebihan menawarkannya. Yang benar bagaimana ya cara Rasulullah itu saya punya barang begini ini kelebihannya tapi ada kurangnya ini saya ingin jualnya segini misalnya gitu ya tentu wajar ya karena saya ada usaha gini sehingga orang itu membeli dari Rasulullah itu karena
ya percaya barangnya itu seperti itu. Gitu. Ya, jadi tugas kita adalah mencari dan menambah berkah dalam setiap tindakan. Nah, kembali lagi, setiap tindakan kita itu tidak hanya satu purpose-nya. Kita sendiri mencari keberkahannya tadi. Jalan pagi sendirian itu mendapat sehat, jalan pagi bersama pasangan tambah berkah, senang gitu kan ya. Minum sendirian, minum bareng teman, berkahnya kan beda juga kan. Atau misalnya membeli sesuatu di toko sebelah karena dia tetangga kita, itu juga ada berkahnya. Atau ada orang kayaknya pedagang yang nggak laku, terus kita beli sedikit, ya itu ada berkahnya itu. Kita mencari berkahnya. Kita mencari berkahnya. Apakah kemudian kita makan sendiri atau kita kasihkan lagi ke orang lain, tidak masalah gitu kan. Karena membeli barang itu memberikan harga diri dibandingkan langsung ngasih uang gitu ya misalnya. Ya kadang-kadang unsur itu ada gitu ya. Jadi kita itu berusaha mencari dan menambah berkah gitu. Ya itu selalu harus kita usahakan ya, pelan-pelan lah ya. Saya juga masih banyak belajar nih. Nah, mengutip Rumi lagi nih. Dalam kasih sayang dan berkah jadilah seperti matahari gitu ya. Maksudnya matahari itu memberikan kemanfaatan dan tidak pilih kasih. Semua kan dapat sinarnya kan. Nggak pilih kasih. Mau teman kita, mau bukan teman kita kenal, tidak kita kenal. Ya selama kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu bisa menambah berkah, ya kita lakukan gitu kan ya. Seperti matahari. Ya, itu dulu sharingnya, kita lanjutkan dengan diskusi. Oke. Oke, matur nuwun Om Irul. Berarti barakah itu adalah nilai plus ya dari setiap tindakan kita gitu ya. Nah, bagaimana Om Irul ya bisa mengetahui bahwa tindakan kita ini kemudian ada barokahnya itu. Nanti bentuknya seperti apa itu? Jadi ya memang kita susah itu menghitung-hitung itu susah gitu ya. Yang akan dicatat dari kita pribadi itu kan niat. Ya kalau seseorang itu sudah niatnya bagus itu kan Allah itu sudah ngasih pahalanya itu. Bahkan tidak terjadi belum jadi dilakukan tuh niatnya sudah berpahala dulu. Nah, Allah itu cuman menyuruh kita untuk mencari-cari. Yang punya skenario itu ya Allah itu. Jadi misalnya gini, tiba-tiba ada orang itu minta tolong ke kita. Ya kita harus cari-cari apa yang harus saya lakukan gitu ya. Kenapa orang ini mintanya ke saya gitu kan ya. Terus Allah itu sudah nitipin apa ke saya gitu kan. Kan pertama waktu kita bicara rizki kemarin, kita tahu rizki orang lain itu dititipkan juga ke kita kan. Nah kita juga apa jangan-jangan kemarin saya dapat duit ini sebagian untuk ini gitu kan ya. Atau iklan misalnya minta sumbangan yang tadinya nggak pernah lewat tiba-tiba lewat gitu kan ya. Ada aja lah, atau teman-teman kita tiba-tiba menelpon. Tapi kan nanti kan ada pertimbangan berikutnya kan. Kalau sekali dua kali masih masuk akal, kalau setiap hari orang itu misalnya datang ke Rasulullah juga heran juga kenapa setiap hari gitu kan ya. Nah nanti si keberkahan itu Allah yang ngatur itu. Allah yang ngatur keberkahannya. Tapi kita meyakini bahwa doa kita mencari berkah dan kita mengusahakan itu, nanti itu mudah-mudahan benar menghasilkan. Dan kita tuh dapat pahalanya berlipat-lipat loh. Ini kan yang ini melakukan kebaikan ini melakukan kebaikan dan seterusnya. Makanya di dalam Islam itu kan yang nggak boleh itu menumpuk-numpuk harta ya. Menabung boleh, tapi nggak usah terlalu berlebihan. Kita harus yakin rezeki ada terus gitu ya. Tidak menabung itu ini abai, itu juga nggak boleh gitu kan ya. Tapi kalau sampai menumpuk-numpuk sampai ini karena takut miskin atau wah gimana ya belum ada keuntungannya kalau saya, itu malah kehilangan berkah. Disuruhnya itu kan rizki itu harus kamu kelilingkan dan jangan sampai beredar hanya di kalangan orang kaya. Iya itu makanya harus
disuruh sedekah, bahkan dipaksa untuk zakat, itu kan karena Allah itu ingin memberikan keberkahan lewat nikmat rezeki itu. Nah, dititipkan kita. Jadi kalau kita berdoa ingin dapat berkah itu, kita berdoa agar dimudahkan untuk mencari-cari, mencari-cari dan melihat keberkahan itu sendiri gitu, supaya kita lakukan kita dapat. Nah, Om Irul, ternyata yang namanya barokah itu tidak hanya untuk manusia begitu ya. Tapi saya baca beberapa ini di Al-Qur'an itu ternyata pohon pun itu memberikan barokah begitu ya? Atau gimana maksudnya? Iya. Saya kira semua makhluk itu punya perannya ya. Ini kan lucu tuh. Jadi misalnya ikan paus itu ya. Ya. Saya pernah lihat ikan paus itu. Ikan paus itu ternyata dia kan kalau makan sekali makan krill tuh banyak sekali tuh. Wah, itu boros gitu kan ya. Tapi pupnya si ikan paus itu jadi makanan juga bagi ikan-ikan yang lain gitu. Sehingga terjadilah suatu rantai makanan yang luar biasa gara-gara ikan paus. Maka kalau ikan paus itu extinct gitu ya, punah gitu ya. Wah, itu rantai makanannya bisa berantakan banyak sekali itu. Nah, itu yang disebut dengan keberkahan karena nikmatnya kan ada tadi, tapi keberkahannya itu adalah bertambah-tambahnya dari si nikmat yang sama. Nah, kita sebenarnya nggak bisa ngitung sebenarnya. Sama dengan tidak bisa ngitung nikmat itu sendiri. Tapi kita disuruh mengusahakan berkah niku. Kalau ini ya, saya pernah dengar Om, kalau misalnya kita sedang makan nih, kemudian barokahnya makan itu mungkin ada karena kita makan nasi ya. Nasi yang terakhir itulah barokah. Itu ada yang lain lagi. Katanya begini, kalau kita makan terus ngajak orang lain, bertambah berkahnya. Kalau kita makan rame-rame, berkahnya banyak sekali gitu. Itu ada juga hadisnya itu. Kalau makan itu bareng-bareng itu ditambah berkahnya itu. Mungkin begini ya. Kan tadi itu kan barang siapa menerima apa yang dia dirisikan ke dia, maka Allah akan menambah berkahnya. Memakan sampai bulir terakhir itu kan tanda syukur itu. Tanda syukur. Kalau enggak ya tolong dikasihkan ke orang lain gitu ya. Atau dikasihkan ke binatang begitu kan ya. Tugas kita kan mencari-cari berkah tadi. Mencari-cari. Ini yang masih ada di saya ini bisa memberikan berkah yang apa lagi gitu. Ya mungkin untuk ayam atau apa gitu kan ya. Sebenarnya kan yang tidak boleh itu abainya itu. Jadi ya bagus sih kalau Rasulullah kalau nggak salah hadis ya itu. Ya yang terakhir harus dihabiskan itu. Karena keberkahannya ada di situ. Ya. Sementara saya melihat ya mungkin karena ini lifestyle atau apa gitu ya. Kadang orang itu makan ambil banyak, ternyata nggak dihabiskan gitu kan. Ya. Entah pas jamuan, entah pas mungkin malah pas pas ibadah haji. Saya nggak tahu juga itu. Karena ada cerita-cerita yang begitu. Jadi banyak ngambil terus kemudian malah ya hanya makan sedikit terus udah hotel selesai kayak gitu ditinggalkan. Itu kan ya eman-eman sekali karena Rasulullah itu mencontohkan yang sampai bulir terakhirnya gitu. Kira-kira sampai dijilat loh. Ya, oh iya ya. Beliau menunjukkan syukur itu ya. Menunjukkan syukur itu. Ini dijilat tuh jadi kelingan zamane Ustadz Fauzan Al-Ansori ya. Ya memang begitu kan sana itu. Tapi intinya begini, menghargai makanan itu menurut saya memang harus ya luar biasa ya harus ditekankan sebenarnya. Karena ya itu tanda syukur sih. Syukur. Nah, kalau tidak kita makan, sebenarnya sudah ada itu organisasi sosial yang mengumpulkan makanan dari hotel maupun dari toko yang nggak terjual, terus disedekahkan malam-malam itu loh. Ya, itu ada itu yang seperti itu. Tapi kalau pernah kita makan kan kurang pantas ya. Ya.
Pantas ya. Nah, jadi kalau misalnya memang kira-kira nggak habis ya ambillah secukupnya. Ya, sebenarnya ada tugas lagi tadi itu yang tersisa tadi disalurkan. Salurkan. Itu kalau yang di maaf ya di Filipina itu sampai dimasak lagi ya untuk dijual ke orang-orang yang lebih bawah itu. Itu saya dari restoran itu dimasak lagi. Nah, murah sekali. Itu fenomenanya sampai di Filipina seperti itu. Jadi artinya sebenarnya makanan yang bagi kita sudah nggak layak itu bagi orang lain tuh mereka masih mau. Masih mau. Ya itu. Sayangnya kan nggak diniatkan. Kalau diniatkan kan sekalian disedekahkan dari awal kan. Ya. Jadi keberkahannya itu berlipat-lipat. Gitu. Nah, kalau kemudian banyak kiai-kiai misalnya, kalau pas cerita itu ya, ini barokai wong dodol ini, barokai kowe teko, barokai. Nah, itu sepadan nggak dengan yang Om Irul tadi ceritakan itu? Ya, itu kan istilah kita ya. Istilah kita itu bahwa ada kebaikan yang muncul gitu ya, yang oleh Allah itu dikasihkan ya. Mungkin itu adalah pujian. Jadi ya ini berkahnya kamu ini gitu kan. Itu pujian lah ke teman itu. Itu sedekah sebenarnya, seperti senyum lah istilahnya. Itu kan membuat orang itu merasa lebih baik lah terhadap dirinya gitu. Membawa kebaikan. Jadi misalnya begini nih, ada pengajian di kampung. Kan itu kemudian ada orang kumpul, kemudian ada yang jualan ini itu gitu kan ya, sadana. Ya. Nah, itu kan sebenarnya kan ngalah berkah itu seperti itu. Ada kebaikan yang jadi banyak gitu ya, hanya gara-gara ada satu pengajian gitu kan ya. Atau misalnya ini ada teman datang nih, wah berkah kowe iki, mari kita makan-makan bareng gitu kan ya. Yang tadinya itu nggak ada niat untuk makan-makan, jadi ada temennya terus makan-makan, nah itu nambah berkah gitu kan ya. Jadi apa ya, berkah tadi kan juga bisa disebut nikmat ya. Nikmat yang dirasakan itu berlipat-lipat dari kegiatan yang aslinya sama. Kan ada itu yang sekedar ilustrasi gitu loh. Jadi minum itu yang enak ya karena ada temennya gitu kan. Kalau nggak ada temennya ya kurang enak gitu. Ya itu kan sama dengan hadis dari Rasulullah itu. Kalau makan tuh ajak temen gitu. Nanti tambah berkahnya itu. Apalagi kalau budayanya itu kan makannya dalam satu piring besar gitu kan ya. Sambil ngobrol lah sambil ini gitu kan. Tapi maksudnya silaturahmi. Jadi Nah, seperti kita itu disuruh itu mencari berkah itu disuruh itu. Bukan berdoa terus dikasih gitu, enggak gitu. Iya. Memang perintahnya untuk mencari gitu ya, untuk mencari. Ya seperti ini kan, seperti ini silaturahmi kita ini, maka ada barokahnya lain. Misalnya kemudian tambah ilmu. Itu kan. Iya, tambah ilmu. Benar ya, Kita berarti tidak pernah tahu ya bahwa kadang-kadang ada satu kata, saya kan sering itu misalnya mengikuti ya di YouTube lah Ustadz siapa atau siapa gitu ya. Tiba-tiba ada yang bagi saya itu sangat menarik gitu. Mungkin yang menyampaikan itu tidak sadar. sadar. Iya, tidak sadar. Nah, kita harus meyakini itu bahwa yang menyebarkan keberkahan itu ya dari Allah itu sendiri. Tugas kita adalah tadi kan beriman dan bertakwa, gitu kan ya. Tugas kita itu. Itu yang disebut nyari-nyari berkah tadi kan beriman bertakwa. Kalau dagang jujur, kalau nimbang tidak dikurangi takarannya. Jangan harga itu kita tambahi dengan janji-janji gitu yang akhirnya itu kan sebenarnya mengurangi takaran. Takarannya kan saya membeli 100.000 karena dapat barangnya plus dapat janji-janjinya kan. Nah, kalau janjinya tidak ditunaikan kan berarti itu takarannya berkurang itu. Kan bayarnya 100.000. Kalau nggak ada janjinya kan mungkin cuma 50.000 gitu kan ya. Nah, hal-hal yang seperti itu. Juga kadang-kadang ya kalau kita nggak menyadari ya saya sendiri dulu juga tidak terlalu memusingkan itu ya, tapi setelah ada yang mengingatkan, gambarnya bagus banget. Ternyata itu ya cuman marketing aja, aslinya nggak sebagus itu.
Saya sampai mikir-mikir juga, jangan-jangan perumahan yang nggak bikin rumah contoh tapi cuma jual gambar itu bisa Bisa. terkena tidak barokahnya Tidak itu. kan? Kan gambar rumahnya itu bagus banget itu. Pas Iya. jadi udah dibayar, ya kayak gitu. Nah, yang sering makanan kan, yang sering makanan. Nah, beli makanan online, fotonya kan cantik gitu kan ya. Iya. Ternyata terus ratingnya tinggi, pas dimakan kok rasanya kok kayaknya biasa aja. Begitu ada yang merasa terzalimi, sebenarnya itu keberkahannya itu berkurang atau bahkan hilang. Oh ya gitu ya. Ya saya juga baru disadarkan lagi dulu sih. Di ilmu marketing kan malah kita itu diajari supaya kelihatan bagus banget lah begitu kan ya. Nah kalau di Islam kita disuruh paling tidak itu dekat dengan apa adanya gitu. Bukan berarti kita terus tidak mempromosikan ya. Kita mempromosikan dengan jujur misalnya. Produk saya ini, kelebihannya ini gitu. Ya. Terus orang lain tidak perlu kita jelek-jelekan juga gitu kan ya. Kan sekarang ada juga yang jualan itu membaguskan produk kita, menjelekkan produk orang lain. Orang lain. Kalau yang disuruhnya itu adalah ya menceritakan kelebihan produk kita dan kekurangannya kalau ada. Dan tidak perlu mengurusi produk orang lain, itu udah urusannya sendiri-sendiri itu. Nanti ada rezekinya masing-masing kok itu. Yang penting kita transaksinya jangan menzalimi yang beli. Gitu. Yang beli. Ya ini kayak gini nih, karena bahannya ya memang sudah mahal, ya mau pakai lagi misalnya gitu. Ya itu kita ceritakan kalau memang ditanya gitu ya. Tapi nggak usah bluffing, ini paling top, paling ini, wah itu takutnya terjerumus ke sudah melakukan penipuan atau mengurangi takaran. Oke, iya. Ya itu takutnya berkahnya dicabut. Tidak diberikan. Tidak diberikan keberkahannya. Artinya kalau misal ini ada seorang penjual itu barang itu mestinya barang yang baik itu ada di bawah ya. Kemudian ya barang yang apa? Yang ya Jelek di atas. Itu dilihatkan. Kayaknya itu nggak benar juga itu, Om. Lebih baik yang jelek-jelek dikumpulkan, yang bagus-bagus dikumpulkan. Ini harganya A, ini harganya B. Kenapa harganya B? Ini memang sudah mau expired nih, misalnya seperti itu. Jadi jangan ditumpuk, jangan juga yang dijual malah yang jelek-jelek lah ya, itu sama tidak jujurnya itu sebenarnya. Ada hak yang bagusnya tetap dinilai. Kayaknya lebih baik itu dibagi dua. Kan Rasulullah kalau jualan juga gitu. Yang ini tuh harganya segini karena ini ada cacatnya kan begitu kan ya. Tapi yang bagus ya tetap dijual bagus. Nah, ada ongkos dan ada mata rantai. Terus harga berlebih-lebihan itu terutama kalau harga pokok ya, barang pokok ya. Barang pokok. Kalau yang jasa itu kan memang agak susah ya. Kayak misalnya seni itu kan harganya nggak bisa. Harganya seperti apa? Nah, tapi kalau bahan pokok, apalagi dibutuhkan orang, begitu maka harganya memang sewajarnya. Gitu. Nah, nanti masih akan diberi rezekinya terus-menerus kok. Nggak akan bangkrut gitu loh maksudnya. Kan menimbun tuh karena pengen cepat kaya, bukan karena takut bangkrut. Iya, pengen cepat kayanya itu yang nggak boleh karena caranya menzalimi orang lain gitu. Kalau caranya normal ya kaya juga, sahabat-sahabat tuh kaya juga itu. Nah, itu yang harus kita yakini itu. Yang sering pertanyaan yang sering muncul itu sajane kalau kemudian kita beli barang dengan harga sekian, maka kemudian keuntungan kita tuh sampai berapa toh? Supaya tetap ada barokahnya gitu loh. Persen itu. Ya ini tergantung jenis barangnya Om. Yang saya tahu ya, yang diatur ketat itu adalah makanan pokok. Iya. Kalau yang tidak pokok itu tidak masalah itu. Nah, kenapa? Kalau saya membayangkan begini, seseorang sudah punya keuntungan dan dia seorang mukmin yang baik. Keuntungannya itu nanti diputar lagi jadi berkah yang lain kok. Mungkin dia akan banyak sedekahnya atau dia mungkin memodali atau kemudian dia itu memutarkan untuk berkah yang lain ya. Kan kita tidak tahu. Jadi masalah keuntungan itu
itu sebenarnya tidak diatur. Hmm. Tapi kalau makanan pokok, karena yang butuh banyak, nah itu ada aturan, yaitu tidak boleh menimbun. Tidak boleh menimbun, itu intinya itu. Intinya. Jadi tidak boleh. Tapi kalau misalnya dia harganya mahal tapi tidak menimbun, ya orang lain juga jual. Toh ya orang akan membeli yang murah kan, bukan membeli dari dia. Ya. Jam 9. Ye, ye. Ya. Matur nuwun. Ada teman-teman, silahkan dong. Jika akan bertanya, oh ini dari Ceng Tutik ya. Apakah benar bahwa silaturahmi itu memperpanjang umur? Bukan berarti umur kita yang jatuhnya 65 tahun menjadi 80 tahun. Tapi adalah menambah waktu kita untuk beramal saleh yang membawa berkah. Ya, saya juga bisa setuju ini dengan pendapat Jeng Tutik ini. Jadi umur itu kita tidak tahu. Umur itu kita tidak tahu. Yang saya dapat ilmunya adalah di jalan kodok kita ini umurnya bisa beda-beda. Jadi batas. Ada yang konsep takdirnya begini. Kalau kita itu bergerak begitu itu ada yang usia itu dipatok putus gitu. Jadi kayak kalau misalnya pita itu kepotong gitu. Kalau saya meyakini bahwa di setiap jalan yang kita pilih itu bisa berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita memilih untuk sehat gitu ya, hidup sehat, umur kita bisa panjang, itu ada dalam kodok kita. Kita minum racun, besok mati, ada dalam kodok kita gitu. Itu yang saya gitu ya, yang saya yakini. Sehingga yang disebut dengan silaturahmi itu memperpanjang umur, bisa jadi keberkahan karena unsur lain. Contohnya begini, satu penelitian itu di bukunya Malcolm Gladwell yang dia ngutip dari mana itu. Di Amerika itu tingkat harapan hidup atau usia, rata-rata usia di kelompok turunan orang Itali itu lebih tinggi dibanding dari kelompok kan mereka imigran dari mana-mana kan. Setelah diteliti, karena orang Itali itu punya budaya kumpul-kumpul makan-makan. Kumpul-kumpul, mereka senang kumpul-kumpul makan-makan gitu. Itu usianya lebih panjang. Nah, hal yang sama, penelitian yang lain adalah orang yang pensiun. Orang yang pensiun tidak banyak temannya, lebih cepat meninggal. Tapi yang masih banyak temannya, bahkan masih ada kegiatannya, bahkan masih berpikir itu ya, itu relatif usianya bertambah. Nah, yang saya pernah lihat juga itu yang di Jepang itu. Kalau nggak salah di Okinawa atau di mana begitu ya. Mungkin Om Edip nanti lebih tahu. Itu ada satu masyarakat yang usianya itu usia rata-rata 90-100 tahun itu bisa lazim itu. Karena suatu budaya mereka itu di kampung itu ya sampai tua itu silaturahmi lah gitu ya. Ada temannya. Jadi saya menduga bahwa kita menjadi panjang umur itu adalah kita memilih jalan kodok kita menjadi takdir kita itu di jalan yang memperpanjang umur. Jadi memang ada pilihan yang 65 dan ada yang pilihan 80. Kalau kamu itu banyak happy, banyak sharing gitu ya, banyak saling menasihati, usiamu jadi panjang karena kamu lebih sehat secara mental, bahkan mungkin kejiwaannya juga gitu kan. Plus, nah syukur-syukur diisi waktunya itu dengan suatu amal soleh yang membawa keberkahan. Tapi saya kira itu salah satu berkah dari kumpul-kumpul. Usianya panjang. Itu sudah ada risetnya ya. Dan itu kalau di bukunya Malcolm Gladwell itu ditemukan di masyarakat Italia. Sedangnya kumpul-kumpul gitu. Guyup gitu ya. Oke, kemudian ada lagi teman-teman? Ya. Gimana Om Edip? Om Edip tahu nggak tentang orang Jepang yang usianya panjang-panjang itu Om Edip? Itu cukup terkenal itu. Jadi terkena bahkan yang usianya di atas 100 tahun cukup banyak ya. Banyak. Tapi saya kira itu memang pengaruh dari kesehatan mental itu sih. Jadi kalau saya kira silaturahmi. Nah, silaturahmi seperti apa ya? Ya, Nah, kadang kita ini ya
judulnya silaturahmi, akhirnya ghibah gitu ya. Nah, itu mengurangi keberkahan itu kan. Mengurangi keberkahan itu. Jadi Saya film apa Tile itu ya. pilih. Jadi ngomongin gitu ya. Ya kita harus lihat silaturahmi seperti apa. Kalau di dalam Al-Qur'an petunjuknya adalah kita itu harus berkumpul dengan orang soleh itu yaitu yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kan begitu ya, surat Iya, iya. An-Nasr. Itu yang membuat kita itu panjang umur itu. Saya menduga yang itu. Tapi kalau kita kemudian membicarakan yang nggak penting, nah itu ini ada satu ilmu yang menarik ini. Ya, jadi kan kita itu pernah membahas tentang kolbu ya. Kemudian kita bahas juga tentang jadi kolbu itu kayak hati itu ya. Terus ada soder itu dada yang lapang itu ya. Nah itu ada ilustrasinya seperti ini. Jadi kolbu itu seperti mata air. Mata air. Mata air itu ada di dasar danau. Danaunya itu adalah soder atau dada kita ini. Jadi kalau mata airnya itu tidak buntu, keluar terus air segarnya itu kan, air yang bersih itu. Maka danau itu kemudian sampah-sampahnya ikut hanyut, bersih dia. Ya. Tapi kolbu yang tertutup itu seperti mata air yang tertutup, entah ketimbun batu begitu kan ya. Sehingga airnya ini nggak lagi ada supply. Maka ketika kemudian dari panca indera kita itu masuklah hal-hal yang kotor gitu ya, maka si danau itu penuh dengan yang kotor dan itu akan muncul dalam perilaku kita. Kan katanya begini, perilaku kita itu cerminan apa yang ada di dalam dada. Kalau dadanya itu penuh dengan hal-hal yang kurang baik, yang keluar itu kurang baik gitu. Nah, kenapa? Bagaimana cara membersihkannya? Ya, setelah dikeluarkan jangan dimasukkan lagi yang jelek-jeleknya. Jadi orang yang bisa mengumpat itu hanya bisa mengumpat bila di dalam dadanya ada kosakata umpatan. Kalau nggak ada kosakata itu, nggak bisa ngumpat dia. Nah, orang yang gampang marah itu karena di dalam dadanya ada kemarahan. Kalau nggak ada, ya susah marah gitu ya. Nah, ketika kolb itu dibuka atau dibersihkan, mengalirlah air yang bersih itu. Yang kotor-kotor itu mulai hilang. Jadi kalau kolbnya bersih gitu ya, kalau kalbunya bersih, nanti dadanya itu bersih, sikapnya itu otomatis jadi bersih gitu. Nah, sama dengan kita tadi bicara tentang keberkahan tadi. Kan disuruhnya beriman dan bertakwa kan. Sebenarnya adalah kalau kita itu masih sering menipu, sering bluffing, sebenarnya kan nurani kita juga tahu itu salah gitu kan. Salah. Kalau kemudian kita membersihkan hati kita dan kemudian pelan-pelan kita mengurangi yang kita tahu itu salah itu ya. Lama-lama dada kita ini penuh dengan yang bersih gitu. Sehingga ya yang kita lakukan jadi tercermin bersih juga. Nah, keberkahannya kan ditumpahkan itu ya, dikasihkan. Kalau kita transaksi dengan orang itu ada berkahnya gitu kan. Untuk melakukan sesuatu. Jadi itu tugas kita adalah berusaha mencari dan menambah keberkahan. Iya. Ya. Saya kira gitu Om Irul ya, sudah jam 9 ini seperti ya, jadi apa namanya? Tugas kita adalah mencari barangkali tindakan kita menjadi asbab, menjadi sebab barokahnya untuk yang lainnya juga. Iya, betul Niku. Ya. Jadi kita jadi orang yang menyebarkan keberkahan, saluran. Jadi matur nuwun Amirul, matur nuwun teman-teman semuanya. Ini saya cek di sini kok tidak ada Om Dok ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Marilah kita akhiri pengajian pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah nanti kita bisa silaturahmi lagi, bisa pengajian kembali pada Ahad yang akan datang. Matur nuwun dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.